Sekarang ini, Malaysia lagi gencar-gencarnya menambah pemain sepak bola dari Eropah demi untuk memperkuat timnas negaranya. Tapi semua itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan karena banyak kritikan dari warganya sendiri. Ternyata tidak semua rakyat Malaysia setuju dengan adanya pemain naturalisasi dari Eropah. Contohnya saja pandit sepak bola asal Malaysia mengaku malu karena Federasi Sepak Bola Malaysia terus menambah pemain naturalisasi yang akan berlaga di kancah internasional. Ternyata, gelombang penolakan program dari FAM ini masih saja terus nyaring terdengar. Apalagi saat ini, FAM berencana akan menambah 10 pemain lagi. Dari sini kita bisa lihat perbedaan kelas timnas Indonesia dan timnas Malaysia, di mana pada saat ini, timnas kebanggaan Indonesia U17 sudah mengikuti Piala Dunia, sedangkan Malaysia baru dipupuk dari bibit mudanya. Ini sangat berbeda. Program yang diberikan oleh FAM untuk membangun pemain muda mereka cukup bagus daripada nantinya tidak ada pemupukan sama sekali. Tapi sudah jadi rahasia umum, FAM memang nyontek strategi yang diterapkan oleh PSSI. Tapi kenapa netizen Malaysia sepertinya malu? Sehingga enggan mengakui kalau mereka menjiplak apa yang dilakukan oleh Federasi PSSI ini, kedengarannya memang sangat lucu. Selamat petang, nama saya Ralvinder Singh. Hari ini saya tak nak cerita politik, saya nak cerita sukan. Bola sepak Malaysia. Masa saya kecil sampai sekarang, saya memang peminat bola sepak. Saya sendiri pemain bola sepak, last man. Kalau defender tu last man lah kerja saya, hantam orang. Kena red card, tak apa. Tapi saya main kerja untuk last man, hantam orang saja. Atau nombor 2, saya goalkeeper lah. Okey. Dulu Malaysia 100% pemain bola sepak, pasukan Malaysia ialah 100% orang Malaysia. Maksud orang Malaysia saya ialah Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak orang asli. Bukan macam sekarang, orang Eropah lah, orang dari Afrika lah, orang tak tahu dari mana lah. Dia orang tak tahu kasih PR ke, kasih IC biru, jadikan pemain pasukan Malaysia. Ada yang main dekat Malaysia, dekat klub-klub Malaysia, ada yang memang main dekat luar lah. So sekarang orang mengagung-agungkan, wah Malaysia menang, pasukan baru. Sesuatu yang baru. Apa yang baru? Diorang tak kasih peluang dekat pemain-pemain lokal Malaysia dan diorang kasih peluang kepada orang asing. So sekarang dia bukan pasukan Malaysia, dia sekarang pasukan warga asing Malaysia. Foreigner Malaysia football team. Understand or not? Kita sekarang pasukan warga asing Malaysia, bukan pasukan Malaysia sudah. So kenapa banyak peminat, banyak orang mengagung-agungkan? Ya orang ada pakai otak ke tak? Kita menggunakan warga asing 90% dalam starting 11, dalam starting 11 tu. Kalau tengok semalam Malaysia lawan Vietnam, tak silap saya lah 2 orang Melayu saja daripada 11 pemain. Baki 11 orang tu semua warga asing. So apa yang orang Malaysia mengagung-agungkan pasukan Malaysia? Mana you orang sudah pergi? Apa logiknya sekarang? Ini bola sepak lah. Kenapa tak mau bagi orang muda atau pemain yang sedia ada jadi pemain Malaysia? Ini soalan yang paling penting. Zaman Barisan Nasional pun sama, zaman sekarang Barisan Pakatan Harapan pun sama. Sekarang sudah lebih teruk. Bila Hanayo jadi menteri. So tak ada sebab lah kita tak payah mengagung-agungkan. Kalau kita boleh mengagung-agungkan kalau 100% tu pemain Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak orang asli main. Bukan warga asing main untuk negara kita. Bukan. Saya haraplah rakyat Malaysia faham apa yang saya cakap. Kita kena fikir ke depan, bukan fikir ke belakang. Kita pakai warga asing. Orang nampak dekat serata dunia, orang nampak, this Malaysia lah. Mana orang Malaysia dia? Tak nampak. Semua nampak orang putih lah, orang yang kulit jenis lain. Bukan orang Malaysia. So kita tak payahlah mengagung-agungkan. Saya haraplah rakyat faham, inilah kerajaan Madani, kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebelum ni pun kerajaan Barisan Nasional juga yang buat. Sekarang menteri daripada DAP. Saya sangat kesianlah terhadap pemain-pemain lokal Malaysia yang tak dapat chance untuk main lah. Saya terlalu kesianlah. Yang cipta rekod dunia bola sepak semua anak tempatan kita tahu. Tengok top 5 penjaring gol antarabangsa terbanyak dunia. Mokhtar Dahri.
penjaring gol tercantik dunia tahun 2016 Faiz Subri. Caps antarabangsa terbanyak kelima dunia pun Soh Chin An. Bahkan mereka ni sebaris dengan nama bintang dunia tau. Bukan Asia, bukan ASEAN. Ada nama pemain naturalisasi atau warisan situ? Tak ada. Ketiga-tiga mereka ni memang totok anak tempatan kita. Lega tau bila saya tengok ni, sebab pemain naturalisasi dan warisan tetap tak akan mampu pecahkan rekod ketiga-tiga anak tempatan kita ni sebab ianya teramat susah. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, pandit Malaysia malu karena Malaysia butuh pemain naturalisasi untuk hancurkan Vietnam. Ya, ini Pak Zakaria ya, malu dia melihat timnas Malaysia butuh pemain diaspora untuk mengalahkan Vietnam. Kata ya, ia menilai hanya satu pemain lokal yang mampu berkontribusi nyata dalam pertandingan Vietnam melawan Malaysia. Walaupun menang 4-0, kata Pak Zakaria, ini hanya jangka pendek, kata dia. Benar. Semoga Pak Zakaria ini nggak jadi towel ya, dihujat di negaranya. Ya, kemudian Pak Zakaria bilang, pemain naturalisasi menjadi kunci Malaysia dan Arif Aiman menjadi satu-satunya pemain didikan sepak bola Malaysia. Ini betul ya. Dia mengatakan FAM atau FAM wajib bertanggung jawab terhadap pembinaan bakat-bakat potensial tempatan, kata beliau. Ini saya sepakat ini, saya sepakat. Tetapi semoga nggak dihujat, Pak. Semoga nggak dihujat. Okey guys, ini adalah satu pendapat pribadi daripada aku sebagai seorang peminat bola sepak. Okey, yang dah lama. So, ini adalah pendapat aku berkaitan dengan isu heritage dan juga naturalisasi yang dibawa oleh TMJ ke dalam pasukan kebangsaan. Okey, pada pendapat aku lah, apa yang dilakukan oleh TMJ ni, ataupun lebih dekat lagi kita cakap revolusi bola sepak Malaysia ni, sebenarnya secara peribadi aku cakap benda ni sebenarnya bagus. Okey, bagus. Ramai yang cakap, ada orang yang cakap bagus, ada yang cakap tak bagus, tapi pada pandangan mata aku lah, okey, daripada pandangan mata aku, selama ni kita terlalu macam dalam, dia senang cakap macam katak watong burung tu. Katak watong burung macam tu tau. Macam tu lah kita ni dulu tau. Kita sibuk dia kata nakkan pemain tempatan, kita maju. Yes, siapa tak nak? Aku sendiri pun nak tengok anak tempatan aku maju. Aku punya jiwa macam tu juga. Kau fikir satu benda tau, okey? Berapa puluh tahun kita tak pernah lepas pun benda-benda tu semua. Kita tak pernah pun pergi jauh lagi. Sebab ibaratkan kita tersekat dekat situ tau. Okey, kita ni ibarat macam tersekat dekat situ. Apa yang dia buat TMJ ni, kenapa aku cakap bagus, dia pecahkan benda tu tau. Dia pecahkan benda tu untuk kita pergi jauh. Walaupun kita menggunakan pemain heritage untuk kita pergi jauh, memang kita rasa sakit sikit dalam dada ni sebabkan kita gunakan pemain luar. Tapi macam mana pun mereka tetap juga rakyat Malaysia. Walaupun mereka tu dilahirkan di luar, mereka tetap juga rakyat Malaysia tau. Okey, so bagi aku tak ada salahnya apa yang dilakukan oleh TMJ tu. Yang penting kita dapat pecahkan benda tu. Ibarat macam tembok tu kita dapat pecahkan dan kita move ke hadapan. Mungkin sekarang ni kita tak nampak lagi tau apa kebaikan dia dekat pemain tempatan. Tapi kalau ianya berterusan, mungkin dalam masa 5 tahun ke 10 tahun lagi, insyaAllah akan ada pemain tempatan kita yang mampu bersaing dengan diorang ni semua tau. Contohlah kita ambil yang terdekat pasukan Indonesia lah. Okay, dia dah jalankan benda ni kan. Dia bawa ke dalam squad dia punya utama Garuda dia. Okey, secara tak langsung lepas tu pemain bawah 19 dia, 17 dia punya momentum dia naik tau. Sebabkan semangat tu. Tapi kalau kita masih kekal dengan ideologi lama yang masih nakkan 100% pemain tempatan, okey, bagi aku kita takkan ke mana. Okey, dia ibarat macam kita dah tersekat macam ni tau. Dah tak boleh dah. Kau tak boleh move dah. Move tak boleh. So, kena ada satu cara lain yang boleh kita pecahkan tembok tu. Itu je. Bila dah pecah tembok tu, move ke depan. Baru boleh kita move. Itu pendapat aku lah, okay? Mungkin korang ada pendapat peribadi korang. Korang nak lontarkan, sila komen. Okay, itu pendapat peribadi aku. Dan aku ucapkan terima kasih kepada TMJ yang telah buka mata ramai orang dekat Malaysia ni. Apa yang dilakukan sebenarnya bagus. Program naturalisasi memang bagus untuk digunakan saat ini oleh Timnas Malaysia.
Karena kalau menggunakan pemain tempatan, itu selalu terpuruk di semua kelompok umur. Jejak TMJ ini memang patut diapresiasi karena memberikan impact yang besar. Walaupun baru melawan Vietnam kemarin dengan kemenangan 4-0, dan setidaknya kita juga berharap timnas Malaysia akan lolos ke Piala Asia. Pemain-pemain naturalisasi baru Malaysia ini belum benar-benar kelihatan skillnya karena yang dilawan baru Vietnam. Di laga KAFA nanti saat bertemu dengan Iran dan Uzbek, kalau jadi, baru di situ kelihatan kualitas dari pemain-pemain yang selalu mereka gembar-gemborkan sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Silau lihat prestasi timnas Indonesia. Media Malaysia sadar sudah tidak zaman timnas isinya pemain lokal. Media Malaysia mengabarkan ya guys, karena melihat prestasi timnas Indonesia dengan pemain keturunan, akhirnya Malaysia meniru timnas Indonesia. Perlu diketahui sebelumnya, program pemain naturalisasi pemain keturunan ini sebelumnya sempat kontroversial. Banyak pengamat Malaysia dan netizen Malaysia menghujat timnas Indonesia. Tapi apalah daya, kemarin menghujat sangat berprestasi di kancah internasional. Ini bak kemakan omongannya mereka sendiri ya guys. Sebelumnya menyindir program timnas Indonesia, sekarang amati, lihat, dan tirui. Tapi prestasi timnas Indonesia melejit sampai ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Malaysia hanya di kualifikasi Piala Asia. Jadi gimana menurut kalian? Seperti itulah informasi yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.